Pace bene, masih di mea culpa. Persembahan dalam perayaan Ekaristi apakah persepuluhan atau bagaimana jumlahnya? Atau pentingkah dibicarakan bagaimana cara mengantarnya? Para sahabat, sebelum kita mendalami sedikit saja tentang makna persembahan itu dalam perayaan Ekaristi, saya masih ingatkan bahwa ada renungan dalam bentuk video dan artikel di channel Minorsum dan blog Minorsum, bisa dikunjungi di link di bawah ini. Mana tahu berguna. Dan jangan lupa subscribe channel Minorsum juga. Saya baru mengikuti misa perdana di paroki tempat saya bekerja. Terima kasih atas kemurahan hati umat di sini sehingga ada dibuat acara misa perdana. Ketika sampai pada ritus liturgi Ekaristi dan ritus persembahan, saya mempersiapkan roti dan anggur di atas altar. Sekelompok anak membuat tarian dengan tetap menjaga jarak. Membuat tarian untuk mengantarkan persembahan roti dan anggur dan beberapa masakan kecil, masakan-masakan yang bisa dimakan sebagai bagian dari persembahan itu. Seraya anak-anak menari, ada kor kecil yang menyanyikan lagu. Nah, bagaimana kita memaknai situasi itu? Apakah itu sebagai performing show untuk tampilan saja, untuk show off, pamer kemampuan, atau begitulah gambaran dari cara kita ikut terlibat membuat persembahan, memberikan dan membuat persembahan. Bukan semata-mata berapa jumlah banyak uang yang kita beri, tetapi bagaimana kita ikut terlibat, berpartisipasi dalam ritual itu, juga menggambarkan bagaimana dalam hidup kita sehari-hari. Saya memakai satu sumber pedoman umum Missale Romawi yang berbicara tentang persiapan persembahan. Saya baca sedikit-sedikit. Persembahan yang dibawa ke altar, roti dan anggur, menjadi tubuh dan darah Kristus dengan forma dari dua syukur agung, dua institusi. Sebagaimana Kristus sendiri berkata, inilah tubuhku. Tidak dikatakan ini seperti tubuhku. Sangat biblis, sangat alkitabiah. Bersama dengan roti dan anggur yang diarak itu, juga ada persembahan lain yang dirasa perlu untuk kehidupan gereja, orang miskin, atau orang-orang lain yang membutuhkan. Nah, diantar. Dan sebelumnya kita sudah mengumpulkan. Sekali lagi, bukan soal berapa banyak jumlahnya. Tentu kita memberi dengan tulus, ikhlas, dan sesuai kemampuan dan ketulusan kita. Tetapi terutama kita ikut terlibat dalam kurban Kristus dengan memberi persembahan itu. Sekali lagi, bukan terutama uangnya, tetapi ada roti dan anggur yang diantar, diarak ke meja perjamuan, diterima oleh imam. Dan bersama dengan itu ada persembahan lain bagi gereja yang membutuhkan, umat-umat yang membutuhkan. Bahan persembahan itu diarak, disertai dalam keadaan tertentu dengan tarian dan nyanyian. Sekali lagi harus digarisbawahi, dan ini yang saya pikirkan tadi melihat dari depan, untuk apa kami melakukan ini? Apakah kami mau show atau kami mau menunjukkan full-hearted service, pelayanan sepenuh hati, bahwa kami benar-benar ingin berpartisipasi aktif dalam perayaan Ekaristi ini? Maka harus diperhatikan bahwa bukan untuk berpenampilan, untuk menjadi memukau bagi banyak orang, tetapi kupersembahkan diriku dengan segenap kemampuanku. Kalau saya sanggup menari, saya menari. Kalau sanggup bermain musik, maka sangat dianjurkan bukan musik rekaman, tetapi musik yang memang benar-benar dimainkan secara live, langsung di tempat, entah elektrik atau tradisional, non-elektrik. Dan ada nyanyian, kalau saya sanggup menyanyi, saya menyanyi. Itu menunjukkan saya terlibat untuk memberi persembahan. Nah, itu dia. Maka kalau suatu waktu kita ikut perayaan Ekaristi dan ada nyanyian, kita bernyanyilah. Karena bukan hanya
segenggam uang yang kita miliki itu yang penting bagi diri kita, tetapi juga keikutsertaan kita dalam memberikan, mengantarkan persembahan itu. Nah, bersamaan dengan roti dan anggur yang diantar dalam perarakan dalam situasi tertentu, dalam pesta-pesta, kecuali zaman sekarang tanpa misdinar sudah disiapkan di altar. Bersamaan dengan itu ada kebutuhan lain yang dibawa. Seperti tadi ada pesta, oke, ada makanan yang bisa disantap oleh umat juga dalam perayaan bersama. Perarakan mengantar bahan persembahan ke altar sebaiknya diiringi dengan nyanyian. Kalau ada perarakan, sebaiknya ada nyanyian. Kalau tidak ada perarakan, tidak harus ada nyanyian. Sekalipun kadang ada juga kita buat nyanyian, ini bukan satu kekakuan yang mengikat kita bahwa tidak bisa menyanyi, tetapi kalau ada perarakan kita bernyanyi. Dan seringkali dalam proses persiapan persembahan itu di altar roti dan anggur ada juga nyanyian yang dibuat oleh umat. Roti dan anggur disiapkan di altar oleh imam sambil mengucapkan rumus yang telah ditentukan. Pastor sambil komat kami di depan seraya mengangkat roti lalu kemudian mengangkat anggur. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Lalu kemudian anggur diangkat dengan berkata, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Itu dua rumusan yang diucapkan oleh imam dengan pelan kalau tidak ada lagu, atau kalau ada lagu, atau kalau tidak ada lagu dengan keras. Dan dijawab oleh umat, terpujilah Allah selama-lamanya. Pendupaan, ada juga pendupaan. Itu melambangkan persembahan dan dua gereja naik ke hadirat Allah. Ada asap membubung. Kalau mau katakan itu sesat terserah. Tetapi bagi gereja itu jelas satu simbolisasi persembahan ini dari bawah ke atas. Dan Allah menanggapinya dari atas ke bawah. Ada relasi timbal balik. Bahwa kita tidak melulu menerima, tapi kita juga memberi apa yang kita miliki. Seperti kepulan asap itu naik ke atas. Dan sesudah itu imam dan umat pun dapat didupai. Supaya menunjukkan pelayanan itu kudus. Peristiwa itu kudus dan kita mau setahu kita menguduskan diri kita agar layak dalam perayaan itu. Lalu setelah itu imam membasuh tangannya di sisi altar. Menunjukkan kerinduan kita untuk kerinduan imam dan gereja sendiri yang masih berjarak ini untuk benar-benar kudus dalam keadaan kudus dan suci memberi persembahan. Jadi bukan soal 1/10kah, 1/20kah, setengahkah, itu bisa dipelajari dalam situasi lain, tetapi terutama dalam situasi batin bagaimana kita memberi persembahan. Terlibatkah kita atau tidak? Pace bene.